Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Sebelum melanjutkan kepada materi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Ayo mencoba. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi. Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah dalam menyambut tamu yang datang. Ayo mengamati. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stan-stan pameran. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stan-stan pameran. Perhatikan pada kolom, di situ ada nama stan, jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dan dekorasi penunjang. Misalnya yang pertama kita isi Papua. Jenis makanan dari Papua adalah papeda. Pakaian adat Papua yaitu pakaian holim dan sali. Informasi daerah Papua, ibu kotanya adalah Jayapura. Dekorasi penunjang stan, pada nama stan Papua itu gambar patung Asmat yang menunjukkan ciri khas daerah Papua. Yang kedua, DKI Jakarta. Jenis makanannya yaitu kerak telur dan nasi uduk. Pakaian adat DKI Jakarta adalah pakaian koko atau sadariah. Informasi daerah DKI Jakarta beribu kota Jakarta. Dekorasi penunjang atau ciri khas dari DKI Jakarta adalah patung ondel-ondel. Yang ketiga, nama stan Sumatera Barat. Jenis makanan lemopong sagu. Pakaian adat Sumatera Barat yaitu Batabué. Informasi daerah Sumatera Barat beribu kota Padang. Dekorasi penunjang ciri khas dari Sumatera Barat yaitu gambar rumah gadang. Yang keempat, nama stan Jawa Tengah. Jenis makanan getuk dan pecel. Pakaian adat itu Jawi jangkep yang biasanya kalau laki-laki memakai blangkon. Informasi daerah Jawa Tengah, ibu kotanya adalah Semarang. Dekorasi penunjangnya yaitu gambar rumah joglo. Yang kelima adalah Bali, nama setannya. Jenis makanan bebek betutu. Pakaian adat dari Bali yaitu kebaya Bali. Informasi daerah Bali beribu kota Denpasar. Dekorasi penunjang pada stan yaitu gambar tari pendet dan kecak. Nah, itu tadi jawaban dari daftar hasil kunjungan ke stan-stan pameran. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan.
Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Jadi kita harus menjaga kerukunan dan saling bekerja sama. Ayo berlatih. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Yang pertama, di stand Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Pada gambar terdapat 18 potong juada atau dalam bahasa Indonesia adalah kue. Bagian kue 18 itu sebagai penyebut, artinya 18 sebagai penyebut berarti ditaruh di bawah. Total yang di luar kotak dari kotak juada itu atau juada yang ada di luar kotak itu totalnya 3. 3 itu sebagai pembilang, jadi ditaruh di atas. Bentuk pecahan yang nomor 1 itu adalah 3/18. Yang nomor 2, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Yang A itu ada 3 potong brem, yang 2 diarsir. Artinya cara membaca dalam pecahan yaitu 2/3 bagian. Jadi yang A itu ditarik garis pada yang C. Yang nomor 2 itu ada 5 potong brem. Yang diarsir itu ada 3. Jadi dalam pecahan dibaca 3/5 bagian. Yang B ditarik garis ke yang D, 3/5 bagian. Yang C itu ada 6 potong kue brem dan yang diarsir adalah 2. Artinya 2/6 bagian. Yang C ditarik garis pada B, 2/6 bagian. Yang D itu ada 6 potong, yang diarsir ada 4. Artinya 4 dari 6 bagian, 4/6. Yang D ditarik garis pada yang A, 4/6. Untuk yang nomor 3, dari setan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Anak-anak memberikan warna dari gambar tersebut. Yang diwarna adalah pembilangnya. Artinya yang atas, pembilang adalah yang atas. Itu anak-anak A sampai D dikerjakan secara mandiri ya. Ayo membaca. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap.
tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ayo menulis. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas. Lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Nah, anak-anak, ketika sudah membaca tadi, maka carilah beberapa kata. Nanti kalian disuruh menjelaskan. Nomor 1, hujan. Hujan maknanya yaitu bintik-bintik air yang jatuh dari udara karena proses pendinginan. Kemudian nomor 2, petir. Petir adalah kilatan listrik di udara disertai dengan bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan positif. Nomor 3, mendung. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Ayo berlatih. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan, lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Nah, anak-anak nanti disuruh menceritakan pengalamanmu ketika hujan disertai petir. Nah, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman saat di luar rumah ataupun di rumah? Nah, nanti coba diceritakan, ditulis di buku ya, boleh di buku tema atau di buku tulis. Nah, itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.